Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jikri Abdul Hakim dengan NIM 2023099200. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis risiko pada mata kuliah manajemen risiko agribisnis. Oke, baik, dimulai dari awal, yaitu apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah suatu proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Kemudian analisis risiko terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada risiko produksi, yang kedua risiko pasar, kemudian yang ketiga risiko operasional. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek, usaha, atau aktivitas lainnya. Oke, baik. Yang pertama itu ada risiko produk. Risiko produk mengacu pada kemungkinan kerugian yang timbul dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Berikut beberapa contoh risiko produk. Yang pertama, keamanan produk. Produk yang cacat atau berbahaya dapat menyebabkan cedera pada konsumen, kerusakan properti, dan tuntutan hukum. Ketidakpatuhan peraturan. Produk yang tidak mematuhi standar atau peraturan yang berlaku dapat ditarik dari pasar, merusak reputasi perusahaan, dan mengakibatkan denda. Kemudian ketergantungan pemasok. Jika perusahaan bergantung pada satu atau beberapa pemasok utama, gangguan pada rantai pasokan dapat menyebabkan penundaan produksi, kekurangan produk, dan kehilangan pendapatan. Kemudian terakhir itu ada keusangan teknologi. Produk yang cepat ketinggalan zaman karena kemajuan teknologi dapat kehilangan daya saing dan pangsa pasar. Kemudian ini ada dampak dari risiko produksi. Yang pertama yaitu ada produsen, yang dimana produsen dapat mengalami kerugian finansial akibat biaya perbaikan, pergantian produk, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi. Kemudian dari penjual dapat mengalami kerugian finansial akibat biaya penarikan produk dari pasar dan tuntutan hukum dari konsumen. Pengguna dapat mengalami kerugian juga karena finansialnya mengalami kerusakan properti, cedera fisik, dan bahkan kematian. Selanjutnya yang kedua ini ada risiko pasar. Risiko pasar mengacu pada kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kondisi pasar. Yang pertama itu ada persaingan. Persaingan yang ketat dari perusahaan lain dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar, margin keuntungan yang lebih rendah, dan perang harga. Kemudian perubahan permintaan konsumen. Perubahan selera dan preferensi konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan produk atau layanan perusahaan. Kondisi ekonomi. Resesi atau krisis ekonomi dapat menurunkan daya beli konsumen dan berdampak negatif pada penjualan perusahaan. Kemudian terakhir adalah perubahan peraturan. Perubahan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, meningkatkan biaya, atau membatasi peluang pasar. Maka dari itu diperlukannya mitigasi risiko pada pasar, yang dimana melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan strategi pesaing. Kemudian mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan kompetitif untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan mendorong pembelian berulang. Kemudian diversifikasi produk dan layanan ke pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu segmen pasar. Selanjutnya yang terakhir itu ada risiko operasional. Risiko operasional mengacu pada kemungkinan kerugian yang timbul dari gangguan pada operasi bisnis perusahaan. Berikut beberapa contoh risiko operasional. Gangguan rantai pasokan. Yang pertama itu bencana alam, penundaan pengiriman, atau mogok kerja. Pemasok dapat mengganggu produksi dan distribusi produk. Kemudian kegagalan sistem IT. Kerusakan sistem komputer, serangan cyber, atau pemadaman listrik dapat mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan hilangnya data. Kemudian kesalahan manusia. Kesalahan yang dilakukan oleh karyawan seperti kekeliruan dalam pemrosesan pesanan atau kesalahan dalam manufaktur dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Kemudian bencana alam, gempa bumi, banjir, atau badai dapat merusak properti perusahaan, mengganggu operasi, dan menyebabkan kerugian finansial. Kemudian mitigasi risiko operasional, mengembangkan rencana ketahanan bisnis untuk menangani gangguan operasional dan meminimalkan dampaknya. Kemudian melakukan investasi dalam bentuk infrastruktur IT yang aman dan andal untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber, memberikan perhatian yang memadai kepada karyawan untuk mengurangi risiko kesalahan manusia, kemudian membeli asuransi untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial akibat bencana alam. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.